Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua, chapter 2 di mata kuliah Jaringan Komputer Program Sistem Informasi. Baik, di chapter yang kedua ini kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Ini referensinya, nanti kita gunakan ya. Oke, apa itu jaringan komputer? Ya, jaringan komputer merupakan sebuah jaringan atau hubungan yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dan dapat saling berkomunikasi, bisa membagikan sumber daya yang dimiliki. Jadi ini adalah definisi dari jaringan komputer ya, definisi standar ya. Tapi definisi yang lain masih banyak lagi ya. Hubungan antar node, hubungan antar server dan sebagainya. Intinya jaringan ini, jaringan komputer merupakan koneksi antar komputer ya, dua atau lebih dari komputer yang saling terkoneksi ya, berkomunikasi dan dapat berbagi sumber daya. Nah, kenapa kita butuh jaringan? Pada intinya kita membutuhkan jaringan komputer ini tak lain dan tak bukan adalah masalah proses untuk sharing informasi. Ya. Jadi intinya yang kita olah di komputer, ya, yang kita kerjakan di komputer itu isinya adalah informasi. Nah, bagaimana caranya informasi ini apa namanya bisa di sharing atau bisa dibagikan dengan mudah? Maka ini adalah alasan utama jaringan komputer. Apakah sebelum adanya jaringan komputer itu informasi itu tidak bisa dibagikan? Bisa, ya, dengan cara manual. Ya. Ini dengan cara menggunakan removable apa namanya disk. Ya. Jadi tempat penyimpanan yang removable. Kalau dulu adanya flash disk ya dulu. Apa namanya? Disket. Kalau dulu itu namanya disket. Nah, kalau dulu dengan disket ya atau flash disk lah atau removable device ya, removable disk ya. Ini kita membagikan informasi ini dari satu komputer ke komputer yang lain itu secara manual ya. Di-copy dulu ke komputer yang ini ya, satu, kemudian di-copy, kemudian diberikan ke komputer yang lain. Kalau komputer ini dalam satu area atau dalam satu ruangan itu tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah ketika komputer yang ingin berbagi informasi ini tidak berada di dalam satu area atau satu wilayah yang mudah dijangkau. Contohnya misalkan komputer yang satu berada di lantai satu, komputer yang lainnya yang akan di share informasinya ini berada di lantai 10 misalkan. Nah, jelas ini akan tidak efisien ya. Kita harus bolak-balik dari lantai satu ke lantai 10. Tapi dengan adanya jaringan komputer, ini semua komputer saling terhubung, ya, tidak ada masalah. Anda mau dari lantai satu, lantai 10, ya, lantai 25, ya, selama terkoneksi dengan jaringan komputer itu enggak masalah. Nah, manfaat dari jaringan komputer, ya, itu yang pertama adalah berbagi hardware atau software, ya. Berbagi hardware misalkan berbagi printer, ya, sharing printer, ya, mencetak bersama-sama ya. Jadi sharing printer. Kemudian software kita bisa mengakses software di komputer yang lain ya tanpa harus kita menginstal ya. Yang kedua administrasi dan dukungan layanan yang terpusat ya. Jadi apa namanya mengakses aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu administratif ya. Contoh Google Form ya. Kemudian kita ada form online, kemudian mengisi secara online ya. Itu kita tidak harus membagikan per PC, mereka bisa mengakses dari manapun. Ya.
Nah, jaringan komputer ini mau tidak mau saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Ya, ini sangat berpengaruh. Ya, yang jelas mempengaruhi bagaimana kita belajar, ya, mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi, ya, kemudian juga mempengaruhi bagaimana kita bekerja dan bermain. Ya. Contohnya, mempengaruhi cara kita belajar. Nah, kondisi saat ini ya, kalau tidak ada jaringan komputer ketika terjadi pandemi seperti ini, ya, semua belajar tatap muka di stop, dihentikan, maka kalau tidak ada jaringan komputer ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita belajarnya tidak apa namanya sinkronus, ya, tidak interaktif, tidak bisa interaktif. Ya. Nah, kalau dulu kan memang seperti itu ya, ketika belum ada jaringan komputer ya, ketika kita ada pertemuannya langsung di kelas, ketika dosennya tidak bisa mengajar ya sudah kelas kosong. Ya. Tapi dengan adanya jaringan komputer, ya, dengan adanya pandemi ini kita bisa ada kelas online, ya kan, metode belajarnya, ya, kelas online. Atau dengan cara kita menyimak video-video yang dibagikan di internet. Nah, sekarang kita belajar itu sangat mudah. Ya, kita tinggal terhubung aja ke internet, kita cari kita mau belajar apa sih. Nah, banyak sekali di situ. Dulu kalau kita ingin belajar, kita harus apa namanya belajar ke orang yang memang benar-benar ahli di situ. Ketemu secara langsung, ya. Tapi kalau sekarang tidak, Anda tinggal buka internet, googling, Anda mau belajar apa? Nah, di situ ada. Kemudian juga jaringan komputer itu berpengaruh pada bagaimana cara kita berkomunikasi. Dulu kita berkomunikasi paling gampang adalah cara langsung, ya, ketemu langsung. Tapi ketika berhalangan, ya, dulu awalnya kan kita menggunakan surat, ya, menggunakan surat. Karena surat itu juga tergantung jaraknya, semakin jauh maka semakin lama sampainya. Dari surat kemudian menuju ke telegram. Nah, telegram ini bisa berkomunikasi ya dengan waktu yang hampir real time ya. Kita bisa mengirimkan pesan ya, menulis pesan hampir real time. Nah, kemudian berkembangnya teknologi ya, kemudian jadi ada dengan adanya telepon ya, telepon, jaringan telepon ya. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang ya, bisa bercakap-cakap ya, walaupun terkendala dengan jarak ya. Nah, perkembangan telepon juga berpengaruh juga ya, mempengaruhinya. Yang dulu hanya bisa berkomunikasi saja, kemudian telepon berkembang ya. Dulu hanya telepon hanya digunakan di rumah, sekarang telepon bisa dibawa kemana-mana. Ya, kita mau menghubungi orang dimanapun, kapanpun dimanapun kita berada, kapanpun ya, itu bisa. Ya, bisa. Kalau dulu hanya suara, sekarang sudah bisa bertatap muka, ya kan, melalui video call. Ya. Kemudian juga jaringan komputer itu mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja. Ya. Kalau dulu semua pekerjaan kita itu harus dilakukan di tempat, ya, di kantor kita bekerja. Tapi seiring dengan perkembangan jaringan komputer, maka ini tidak lagi, ya, tidak lagi. Kita bisa bekerja dari tempat di rumah kita, ya, dari manapun, ya, selama kita bisa terkoneksi dengan jaringan tempat kita bekerja, kantor kita bekerja, ya, bisa bekerja, ya. Jadi memudahkan kita bekerja di manapun. Kemudian juga mempengaruhi bagaimana cara kita bermain. Ya, dulu sebelum ada gadget nih ya, ini
Anak-anak itu kan bermain ketemu ya. Ayo kita mainan bareng-bareng ya di lapangan di sana. Main apa? Kelereng, peta umpet dan sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya gadget, jaringan komputer, mereka cenderung bermain secara virtual ya dari jaringan. Ya. Nah, ini beberapa pengaruh jaringan dalam sendi-sendi kehidupan kita, mempengaruhi bagaimana kita belajar, berkomunikasi, bekerja, dan bermain. Nah, macam-macam jaringan, ya. Jaringan itu kita kelompokkan berdasarkan beberapa aspek ya. Yang pertama adalah berdasarkan media transmisi. Media transmisi itu adalah media yang digunakan untuk mengalirkan data, menyampaikan data, atau mengirimkan data. Ya. Itu ada wired, ya, di jaringan kabel, itu ada menggunakan kabel UTP, kabel koaksial, kabel serat optik, dan jaringan wireless tanpa kabel, menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, menggunakan frekuensi radio. Ya. Nah, kemudian berdasarkan ukurannya, itu ada LAN, ada WAN, dan ada MAN. Ya, kemudian berdasarkan metode manajemen itu bagaimana proses eh, informasi ini dikirimkan atau proses bagaimana kita bisa mengakses informasi ini. Ya, itu ada peer to peer ini adalah apa namanya dari host ke host atau dari komputer langsung ke komputer dan client server. Ya, kemudian berdasarkan topologi, ya topologi itu ada dua, topologi fisik dan ada topologi logik. Ya. Kalau ini kita bicara topologi di sini adalah topologi yang logik. Itu ada bus, ada star, ada ring, ya ada yang lainnya. Ada mesh, ya. Nah, selanjutnya komponen-komponen jaringan. Ya. Komponen jaringan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perangkatnya atau alat. Kemudian media itu tadi ya media transmisi, yaitu istilahnya alat atau perangkat yang apa namanya media itu ya jalan lah, jalan yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian servis layanan, ya layanannya apa sih? Ya, nah ini adalah komponen jaringan. Kemudian ada yang namanya endpoint. Endpoint ini adalah perangkat yang digunakan oleh user, ya, perangkat akhir yang digunakan oleh user secara langsung untuk berkoneksi ke jaringan. Ya, itu ada komputer ya. Komputer ini adalah sebutan umum ya. Anda bisa menggunakan workstation, laptop, ya. Kemudian ada server, ya. Kemudian ada printer jaringan, ada telepon, VoIP, ya, voice over internet protocol. Kemudian adalah telepresence, ya, ada CCTV, ya, ada perangkat mobile, ya. Ini adalah contoh perangkat N, ya, N device, ya, N device. Kemarin kan kita di apa namanya di paket tracer itu kan ada network device, ada N device, ya. Nah ini adalah contoh dari N device. Nah, selanjutnya adalah perangkat infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan ini adalah alamat kalau di paket tracer itu kemarin adalah network device-nya, ya. Network device-nya. Network device itu adalah perangkat-perangkat jaringan atau komponen utamanya, ya. Ada tiga. Yang pertama adalah perangkat pengakses jaringan, ya. Ini ada switch dan access point. Pengakses jaringan ini adalah bagaimana cara kita mengakses ke dalam jaringan, kita masuk ke jaringan. Bagaimana kita terhubung ke jaringan, ya.
Kemudian ada perangkat internet working. Perangkat internet working ini bagaimana atau perangkat yang bisa istilahnya itu bisa menghubungkan kita dengan jaringan yang lebih luas atau jaringan selain jaringan kita. Jadi antar jaringan ya. Jadi perangkat yang bisa menghubungkan antar jaringan. Kalau yang switch dan access point ini hanya intern jaringan atau kita sebut ya kita katakan ini hanya digunakan di LAN ya. Tapi kalau untuk perangkat internet working atau kita contohnya adalah router, ini adalah perangkat antar jaringan ya, menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat keamanan, yaitu ada firewall, ada IDS, intrusion detection system, ada intrusion prevention system ya. Itu contoh-contoh perangkat keamanan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas di paket tracer ya, simbol-simbol ya. Kemarin kan ada end user ya, ada komputer, laptop, printer dan sebagainya. Kemudian ada perangkat perantara ini yang kemarin namanya network device ya. Perangkat jaringan ya, ada router, switch dan sebagainya. Kemudian media jaringan ya, kemarin kan ada wireless ya, kemudian ada menggunakan kabel ya, kemudian ada WAN ya yang digunakan untuk menghubungkan antar WAN ya kemarin. Nah, ini contoh media transmisi ya, media yang digunakan untuk mengirimkan data. Itu ada kabel tembaga ya, kabel tembaga atau chopper, kabel tembaga. Itu ada UTP, STV, koaksial ya. Kabel UTP nanti coba kita akan cari ya. Kemudian ada STV, STV juga sama dengan UTP ya. Perbedaan ada di kalau STV itu dia istilahnya terbungkus. Kemudian ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu yang paling mudah adalah kabel antena TV. Kemudian ada serat optik ya, fiber. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian ada jaringan yang menggunakan wireless, ya, itu adalah ada access point, contohnya access point. Nah, media transmisi ini ada dua kategori utama, yaitu kategori terarah itu maksudnya jalurnya itu sudah ditentukan ya, jadi arahnya ke sana, jadi lintasannya sudah eh, fix, ya. Itu kabel ya, contohnya kabel. Kemudian yang kedua adalah yang tidak terarah. Itu contohnya adalah wireless. Wireless itu kan sifatnya menyebar ya. Nah, kalau yang terarah itu kan sesuai dengan arah kabelnya. Ya. Nah, contoh kabel itu ada kabel twisted pair. Ya. Kabel twisted pair itu adalah kabel yang terpilin, ya, karena pair itu pasangan. Jadi kabel pasangan yang terpilin, istilahnya itunya terlilit. Ya. Ya. Itu ada dua, yaitu unshielded twisted pair atau yang kita kenal dengan UTP. Unshielded itu berarti tidak dibungkus, ya. Jadi kabelnya tidak dibungkus dalamnya. Ya, kemudian ada shield twisted pair atau STP, itu yang terbungkus. Kemudian ada koaksial dan ada kabel serat optik. Ya. Nah, ini contohnya adalah kabel yang twisted. Jadi masing-masing ada apa namanya? Ada pasangannya, ya. Ada pasangannya. Nah, ini ya, unshielded. Jadi masing-masing kabel ini ada pasangannya ya. Namanya ini yang unshielded, tidak ada bungkusnya ya. Ini masing-masing ada warnanya ya. Jadi terdiri dari 5 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pasang ya. Warnanya itu hijau putih, kemudian ada biru putih, kemudian ada orange putih, kemudian ada coklat putih,
Kemudian satunya apa ya sebenarnya? Hijau, merah, hijau, orange, kemudian coklat, coklat. Eh, kok sepertinya ada 4 ya, bukan 5 ya. Coba kita cek. Nah, ini ada 4 ya. Ini bukan 5. Ya. Kalau yang umum ini ya, ada 4. Makanya di sini tadi kok ada 5 pasang ini kok agak ragu ini ya. Oke. Nah, bedanya eh, antara STP dengan UTP, kalau yang STP ini ada bungkusnya ini aluminium foil, ya masih terbungkus dengan aluminium foil. Ya. Ini ada putih coklat, putih biru, putih coklat coklat, putih hijau hijau, putih oranye oranye, putih biru biru. Nah kalau yang unsealed ini tidak ada pembungkusnya, makanya dia disebut unsealed, tidak terbungkus. Ya. Pemasangannya menggunakan RJ45. Ini adalah konektor RJ45 seperti ini. Ya. Nah ini yang STP dan UTP. Ya, jadi sama, hanya dia diberikan ini ya, kalau kayak aluminium foil, ya, aluminium foil. Nah, untuk kabel UTP, ya, yang TP ataupun UTP ini ada 6 kategori ya. Yang pertama adalah kategori 1, ini kualitas yang paling rendah, ya, sudah lama sekali. Ya, kemudian kategori 2, ya, digunakan untuk suara dan data, kecepatannya maksimal 4 Mbps, ya, 4 Mbps. Kemudian ada kategori 3, itu kecepatan itu bisa sampai 10 Mbps, ya. Biasanya digunakan di jaringan telepon ya. Kemudian kategori 4 itu hingga 16 Mbps, ya, di jaringan token ring. Kemudian kategori 5 atau kategori 5E, ya, itu sampai 100 Mbps. Ini yang umum ya, yang kita gunakan. Kemudian ada kategori 6. Ini yang paling tinggi saat ini. Ini kecepatan datanya sampai 1 gigabit per second. Ya, gigabit. Kemudian kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini termasuk golongan kabel tembaga atau chopper. Ya biasanya digunakan untuk paling banyak itu untuk kabel apa namanya antena TV, kabel antena parabola, kemudian kabel antena radio. Ya, radio maksudnya di sini adalah HT, ya. Membawa frekuensi dari 100 kHz sampai 500 MHz. Ya. Ini ya. Kabelnya seperti apa sih? Ya kabel antena TV itu contohnya ya. Teman-teman kan di rumah punya kabel antena TV, ya itu contohnya itu. Kemudian ada kabel fiber optik, ya. Kabel fiber optik ini yang dikirim itu berupa sinyal cahaya. Ya, di sinyal yang dikirim adalah sinyal cahaya. Bukan kalau yang tadi yang kabel, yang chopper itu yang dikirim adalah sinyal listrik, ya. Kalau yang kabel fiber optik itu yang dikirim adalah sinyal cahaya. Nah, ini. Nah, eh kalau di kabel fiber optik ini ada dua jenis ya. Itu yang apa namanya? Single mode dan ada yang multi mode, ya. Kalau single mode ini yang dikirimkan hanya satu ya, ada hanya satu gelombang cahaya, ya, satu gelombang cahaya. Tapi kalau yang multi mode ini terdiri dari banyak cahaya yang dikirimkan. Jadi dia lebih cepat, ya.
Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian dari apa namanya fiber optik tadi. Ya, lebih cepat ya, lebih cepat karena apa? Ya memang cahaya itu kan kecepatannya tinggi ya, kecepatannya tinggi daripada sinyal listrik. Ya. Dan dapat mengirimkan data dalam jumlah yang lebih besar. Ya, kerugiannya ya memang lebih mahal. Ya, biasanya kabel-kabel apa namanya jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini atau fiber optik ini biasanya digunakan di jaringan backbone, jaringan utamanya. Ya, tapi kemudian ketika masuk ke jaringan yang eh, lokalnya ya tetap menggunakan kabel UTP biasanya. Nah, ini contoh jaringan berdasarkan ukuran ya. Itu ada jaringan kecil atau kita sering sebut small office, home office ya, rumah kecil, kemudian ada jaringan perkantoran atau SOHO ya, SOHO, kemudian ada jaringan kampus, area network, kemudian ada internet network ya. Nah, jaringan berdasarkan ukuran ini ada dua, yaitu contohnya adalah LAN dan WAN. Ya. LAN ini adalah jaringan kecil pendek, ya. Contohnya di lab. Ya, kalau Anda masuk ke lab Amikom itu contoh LAN, ya. Di mana hanya terdiri dari satu ruangan ya, terbatas jarak. Ya. Biasanya hanya terdiri dari ya jaringan lokal saja sih, ya, jaringan lokal. Ya. Satu bagian, contohnya lab, ya. Per lab ini merupakan masing-masing LAN. Ya. Nah, ini contohnya ini ya. Oke. Kemudian wide area network itu biasanya, nah perbedaannya kalau LAN ini biasanya hanya dihubungkan dengan switch, ya itu LAN, ya biasanya hanya dihubungkan dengan switch. Jadi jaringan yang hanya dihubungkan dengan switch itu biasa dia hanya LAN. Tapi kalau sudah masuk ke WAN biasanya hubungannya menggunakan router, ya biasanya sudah menggunakan router, ya ini adalah WAN. Ini jaringan antar kampus, perusahaan dan sebagainya. Ya, biasanya sudah diambil alih oleh dihubungkan oleh router, bukan lagi switch. Kalau switch tadi hanya di LAN. Ya. Contoh teknologi WAN itu ada ISDN, Integrated Service Digital Network, ya itu kecepatannya sampai 1,5 Mbps. Ya. Kemudian ada T-carriers, itu saliran telepon digital. Kalau ini saliran telepon biasa ya, ya ISDN itu kalau Anda apa namanya eh, langganan internet di rumah menggunakan saluran telepon itu jenisnya ISDN. Kemudian ada T-carriers, ini basicnya adalah telepon digital. Ada frame relay, ya frame relay ini eh, biasanya mereka semacam ini ya menyediakan jalur khusus. Ya. Jadi ISP itu menyediakan jalur khusus untuk koneksi internet dari ISP ke rumah Anda. Nah ini dinamakan frame relay. Ya. Kemudian ada ATM, Asynchronous Transfer Mode, ya. Ini biasanya menggunakan ini ya, BISDN, ya. Kemudian ada SONET, Synchronous Optical Network, ya, menggunakan optik, ya. Contohnya lagi dari WAN itu adalah jaringan TV kabel ya. Kalau Anda berlangganan TV kabel, internet internet kabel ya, itu menggunakan ini contoh dari WAN. Biasanya menggunakan router ya. Koneksi dari ISP ke tempat Anda menggunakan router. Nah, ini adalah konsep WAN. Jadi konsep WAN itu kita bisa kenali ya. Ketika jaringan itu terhubung antar router itu WAN. Tapi kalau hanya dihubungkan dengan switch itu namanya LAN. Nah, itu simpelnya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau Anda mendesain melihat topologi jaringan, oh ini kok hanya ada switch, berarti dia hanya LAN. Tapi kalau sudah
dihubungkan menggunakan router, nah itu bisa menjadi WAN. Ya. Ini contoh WAN. Ya. ISP, kemudian provider, ya penyedia layanan TV, internet kabel dan sebagainya itu contoh dari WAN. Ini TV kabel ya, TV kabel. Ini mungkin kalau yang di rumah ini bisa mungkin menggunakan, sekarang banyak sekali ya provider penyedia TV kabel. Ya. Downstream ada upstreamnya, ya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan manajemen, ya, berdasarkan manajemen atau bagaimana kita mengakses, ini ada dua, itu jaringan peer to peer, ya, jaringan peer to peer. Jaringan peer to peer ini tidak ada yang namanya client server atau semua komputer atau semua yang terhubung ke dalam jaringan dia bisa berperan sebagai penyedia layanan dan sebagai peminta layanan. Ya. Contohnya apa? Anda pernah main torrent? Nah, torrent itu konsepnya adalah peer to peer. Ya, peer to peer. Itu contoh torrent. Jadi kita connect langsung ke komputer yang mempunyai apa yang kita butuhkan, yang mempunyai sumber daya yang kita butuhkan. Ya, itu peer to peer. Ya. Kalau Anda sering main torrent, nah itu salah satu contoh jaringan peer to peer. Nah, kelebihan dan kekurangan peer to peer, keuntungannya adalah biaya rendah karena kita hanya terkoneksi, ya kita tidak butuh tidak butuh banyak perangkat, ya. Konfigurasinya mudah, ya. Kemudian pengguna memiliki aksesibilitas penuh terhadap komputer, ya. Komputer itu bisa kita kendalikan secara penuh. Kekurangannya, ya mungkin memiliki duplikasi resource, jadi ada yang sama, ya. Keamanannya sulit diterapkan karena semuanya bisa mengakses secara langsung, ya. Sulit untuk menangani beban yang merata di semua node. Jadi ketika ada salah satu node yang mempunyai layanan, itu nanti akan langsung semuanya connect ke situ. Ya, tidak bisa diatur. Ya. Jaringan peer to peer biasanya digunakan hanya untuk 10 pengguna atau kurang. Ini kayaknya kurang tepat, ya. Kurang tepat karena sekarang sudah banyak sekali, ya. Lebih dari 10, ya. Tidak ada layanan khusus yang diperlukan, ya. Keamanan tidak menjadi masalah dan masa depan tidak dapat dikembangkan. Jadi yang terfokus di sini, ya, keamanan tidak dapat istilahnya kalau Anda connect dengan jaringan layanannya tidak menjadi masalah, jadi tidak mementingkan keamanan, Anda bisa menggunakan peer to peer ini, ya. Nah, kemudian konsepnya client server, ya. Ada client, ya, meminta sumber daya dan server yang menyediakan sumber daya. Ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya konsepnya, ya. Client server, mana yang client, mana yang server, ya. Meminta sumber daya itu klien, ya. Kemudian server menyediakan sumber daya dan mengelolanya, ya. Memiliki kemampuan pemrosesan, ya. Server memang spesifikasi hardware-nya akan jauh lebih tinggi daripada klien karena dia akan diakses oleh semua klien yang terhubung di jaringan tersebut. Maka dia memerlukan hardware yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemrosesan, ya, hard disk dan sebagainya, itu lebih tinggi daripada klien. Nah, server biasanya menjalankan sistem operasi yang sifatnya untuk sistem operasi jaringan, ya, network operating system, ya, Windows Server, Linux Server, ya. Kemudian syarat-syaratnya biasanya komputer server ini lebih ketat, ya, karena
terkait dengan namanya performa dan keandalan. Kalau servernya lemot ya itu jadi masalah nanti ya. Nah ini. Keuntungan dan kerugian client server, keuntungannya ya memfasilitasi resource sharing tadi ya, dan ada kontrol, ya dapat dikontrol. Jadi mana yang boleh di-share, mana yang boleh tidak, yang tidak boleh itu bisa diatur. Beda dengan yang peer-to-peer tadi. Kemudian memfasilitasi backup system ya, dan meningkatkan toleransi keamanan. Jadi ada backup system ya. Kemudian meningkatkan keamanan ya. Jadi karena diatur bisa dikontrol tadi, maka cenderung lebih aman ya, mendukung banyak pengguna ya. Jadi tergantung jadi berapa jumlah user atau kliennya ini ya tergantung seberapa kuat servernya. Semakin servernya itu bagus, kuat dan sebagainya ya dapat mendukung banyak user. Kekurangannya ya biaya tinggi ya, karena spek server itu harus lebih tinggi daripada klien ya. Diperlukan kemampuan khusus untuk konfigurasinya ya. Kemudian memperkenalkan single point of failure untuk sistem. Jadi kesalahannya ini ditujukan ke servernya. Jadi kalau terjadi kesalahan server ya berarti semua tidak bisa mengakses ya. Single point of failure. Nah, kemudian kita masuk ke topologi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topologi itu ada dua, topologi logik dan topologi fisik. Nah, topologi logik kalau kita kemarin bermain di paket tracer itu kan ada work group apa namanya? Work itunya ya. Area kerjanya itu kan kita bisa cek di situ ya, bisa secara logik dan secara fisik ya. Secara logik ya ini terkait dengan ini IP-nya berapa, kemudian apa dihubungkan kemana dan sebagainya. Nah ini apa servisnya apa. Nah ini adalah logiknya. IP-nya berapa, terus kemudian ini apa namanya servernya di mana, apa namanya istilahnya jaringan apa dan sebagainya. Nah ini logik. Yang kedua adalah topologi logik fisik ya. Fisik itu ya letak secara fisiknya. Ya. Letaknya di mana? Itu denah. Ya, denah ruangan. Topologi fisik itu adalah denah ruangan tempat perangkat jaringan itu ada. Ya. Jadi topologi fisik itu lebih ke denah ruangan ya disertai jalur-jalurnya komplit. Ini topologi fisik. Tapi kalau topologi logik itu mapping jaringannya. Ya. Ini jenis topologi dasar, dan topologi bus, topologi star, ya, topologi ring. Ya. Ini adalah topologi dasar. Ya. Tapi yang paling banyak sekarang kan ini ya, karena apa? Lebih mudah dalam proses manajemen. Ya. Kalau ini susah. Ya. Ini topologi bus itu sederhana, murah, ya, menggunakan kabel tunggal atau backbone. Ya. Hanya satu komputer yang dapat mengirimkan satu data atau satu pesan dalam waktu, jadi antri. Ya, topologi bus itu ngantri. Tapi kalau ini topologi bus dan ring ini sama ya. Kalau sebenarnya sama. Kalau ring ini adalah bus yang melingkar, ya, bus yang melingkar. Nah, kalau topologi star ini jaringannya seperti ya star bintang, ya jaring. Ya. Ini hampir semua komputer bisa dapat mengirimkan data atau pesan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Jadi tidak perlu gantian. Ya. Akan tapi ya biayanya mahal karena banyak kabel ini ya. Oke. Nah ini contoh perangkat yang digunakan ya. Untuk topologi star bus ini menggunakan kabel koaksial ya. Dulu kartu jaringan itu masih ada yang mendukung koaksial. Jadi apa namanya dihubungkan secara serial ya, secara serial menggunakan konektor BNC ya, konektor BNC ini.
Nah kalau yang topologi star ya ini kita sudah nggak perlu ya menggunakan kabelnya jelas UTP atau STP tadi ya. Kemudian dihubungkan ke switch ya. Kalau ini tidak perlu ada switch, jadi dihubungkan ke komputer dari komputer ke komputer secara langsung. Nah ini topologi bus dalam penerapan di WAN ya. Seperti ini konsepnya ya. Topologi ring sama seperti bus tadi ya, cuma dia melingkar. Ya. Sama, dia hanya menggunakan satu kabel. Ya, menggunakan kabel. Oke, setiap komputer berfungsi sebagai repeater, ya, menghubungkan. Kalau komputer satu mati ya semuanya nggak bisa. Baik topologi ring maupun topologi bus itu ketika ada satu yang mati, komputer yang mati maka data tidak akan bisa terkirim. Ya. Ini contoh topologi ring. Ya. Nah, ini contoh ring star. Ya. Kemudian ada full mesh. Ya. Full mesh ini adalah semua langsung terhubung. Ya. Jadi apa namanya rutenya banyak. Ya, jadi ini full mesh ini kelebihannya adalah data dapat terkirim secara full. Ketika terjadi rute yang mati, maka dia akan mempunyai rute yang lainnya. Ya. Jadi koneksinya akan selalu available, ya, selalu tersedia. Nah, kemudian terakhir kesimpulannya adalah jaringan komputer adalah koneksi antara dua komputer atau lebih untuk berbagi resource, sharing informasi dan sebagainya. Ya, klasifikasi jaringan dapat dibedakan berdasarkan media transmisi, ya tadi wireless dan wireless, kemudian ukuran jaringan, ya LAN dan WAN, metode manajemen tadi ada peer to peer dan client server, topologinya ada ring, bus dan star. Ya. Ini tadi peer to peer digunakan untuk jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, tapi enggak ya sekarang ya dengan adanya teknologi internet itu bisa menjadi sangat banyak. Ya. Kemudian jaringan client server memiliki komputer khusus yang berfungsi sebagai server dan digunakan untuk melayani klien. Oke. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.